Provinsi Gorontalo, yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak eh, Provinsi Gorontalo mungkin sudah hadir di ruangan ini atau saya belum cek tadi. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Perlu saya informasikan juga bahwa kegiatan ini dapat Bapak Ibu ikuti melalui kanal YouTube BPMP Provinsi Gorontalo. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa masing-masing dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya berupa nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan afiat dan dapat menghadiri kegiatan sosialisasi pendaftaran kurikulum merdeka dan sosialisasi festival kurikulum merdeka pada pagi hari melalui ruang Zoom meeting. Salawat serta salam hendaklah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah Fatimul Anbiya, penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya saya informasikan untuk kegiatan informasikan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu ada beberapa agenda. Diawali yang pertama sambutan dari Kepala BPMP Provinsi Gorontalo sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian nanti yang kedua ada penguatan tentang sosialisasi pendaftaran implementasi kurikulum mereka oleh Kepala Guru Penggerak BPMP Provinsi Gorontalo, BGP Provinsi Gorontalo. Kemudian yang ketiga materi sosialisasi pendaftaran di KM dan sosialisasi festival kurikulum mereka yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber nanti. Kemudian kemudian yang keempat diskusi tanya jawab. Kemudian yang kelima acara penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kembalilah kita ke langkah acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bapak Kepala BPMP Provinsi Gorontalo untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Rudi Saifullah, SSI MM, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Suara saya cukup bisa didengar? Cukup Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, yang terhormat Bapak Ki Aristato Punu. Yang saya hormati Pak Ibu dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas beserta jajarannya yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati tim PIC, tim kerja, Ketua Tim Kerja BPMP Provinsi Gorontalo, Bapak Sukri beserta tim. Yang saya hormati Bapak Ibu dari tim Balai Guru Penggerak yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini, hadirin berbahagia. Pertama dan utama, marilah
menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dikuatkan hatinya, diluruskan niatnya untuk hadir di sini di titik ini dalam rangka untuk sosialisasi pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka dan Festival Kurikulum Merdeka tahun 2020. Bapak Ibu hadirin kami hormati, pertama-tama rasa bangga dan ucapan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas yang hadir pada hari ini. Ini merupakan ikhtiar kita bersama, usaha kita bersama dalam rangka untuk memajukan pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, Bapak Ibu hadirin kami hormati, kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka ini kan sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, dan sudah banyak juga di Provinsi Gorontalo ini sekolah-sekolah itu melaksanakan kurikulum Merdeka. Harapan kami, besar harapan kami kepada kita semua, mudah-mudahan di Provinsi Gorontalo ini bisa 100% semua sekolah-sekolah satuan pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo ini kita melaksanakan, menggunakan, mengimplementasikan. Oleh sebab itulah pada saat ini kami bersama BGP mengajak Bapak Ibu semua kepada satuan pendidikan yang belum mendaftar, yang belum melakukan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ini bisa melakukan atau mengimplementasikan kurikulum. Begitu banyak manfaat, begitu banyak hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan di dalam kurikulum Merdeka. Cerita-cerita baik itu sudah banyak kita. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, harapan kami nanti kepada teman-teman semua yang belum mendaftar, nanti akan kita pandu step by step bagaimana Bapak Ibu mendaftar sehingga di tahun 2020 ini Bapak Ibu semua, sekolah-sekolah yang ada di Bapak Ibu semua bisa menjadi bagian dari pelaksanaan kurikulum. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami harapkan juga sebelum kita melakukan pendaftaran, nanti mudah-mudahan kepada kita semua mempersiapkan segala sesuatunya. Harapan juga di setiap satuan pendidikan itu pun belajar ininya, baik itu kepala sekolahnya itu mudah-mudahan sudah aktif. Kalau memang belum definitif, PLT kepala sekolah juga aktif, karena kita akan mendaftar itu melalui akun. Nanti secara detail Bapak Ibu akan dipandu oleh kemudian Bapak Ibu dalam rangka untuk melihat perkembangan, kemudian melihat potret-potret kurikulum, pelaksanaan kurikulum Merdeka di tahun 2020, rencananya Kemendikbudristek dan melalui BPMP seluruh Indonesia, termasuk BPMP Provinsi Gorontalo, kita akan mengadakan festival. Kita akan mengadakan Festival Kurikulum Merdeka tahun 2020 dengan tema bersama ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka. Nah, inilah yang akan kita bawa bagaimana kurikulum Merdeka ini bisa. Jadi kepada teman-teman nanti, kemudian di sini juga akan kita ada gabungan antara pendaftaran dan juga penjelasan tentang festival. Harapan kami kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di tahun sebelumnya, kita ingin melihat kepada Bapak Ibu semua, baik dari perspektif dari sekolah, perspektif dari siswa, dan juga dari masyarakat, itu akan sekali. Kita akan merangkum, kita akan menggali cerita-cerita baik dari Bapak Ibu semua dalam rangka implementasi kurikulum. Harapan kita kurikulum Merdeka ini bisa berkelanjutan. Makanya kita perkuat untuk itu. Nah, dalam kegiatan festival itu banyak hal yang akan kita laksanakan.
laksanakan rangkaian-rangkaian acaranya. Kita ada namanya potret cerita kurikulum merdeka, kita juga ada gelar wicara, kita juga ada pameran-pameran, kita juga ada pemutaran video, dan juga nanti Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu bikin itu nanti kita bisa kirimkan, dan nanti akan dilombakan oleh pusat, karena nanti acara pusatnya itu akan akan ada di pusat dan juga ada di kita di seluruh BPMP termasuk BPM. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga mohon peran aktifnya kepada teman-teman semua yang telah melaksanakan kurikulum merdeka ini untuk mengirimkan potret-potret cerita-cerita baik yang ada di Bapak Ibu semua, baik itu dalam bentuk foto, baik itu dalam video, yang pada saat Bapak Ibu melaksanakan tentang kurikulum merdeka ini, tolong, karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik yang harus kita sebarluaskan kepada masyarakat luas bahwa pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kemudian juga kami juga sangat mengharapkan bagaimana Bapak Ibu berperan dalam pameran. Jadi Bapak Ibu, hasil-hasil kerja Bapak Ibu semua jangan cuma hanya diketahui oleh sekolah Bapak Ibu semua, tapi itu kalau bisa diketahui Pak khalayak ramai. Oleh sebab itulah kita akan buat pameran yang akan berisi tentang semua aktivitas Bapak Ibu semua, yang menggambarkan aktivitas Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan kurikulum. Kemudian juga rencana kita akan menggelar semacam gelar wicara. Kita akan melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang bisa menjadikan wawasan kepada kita semua. Jadi hal-hal ini di dalam gelar wicara ini kita akan memilih kira-kira nanti peserta-peserta yang dari potret cerita yang sudah baik, pengalaman-pengalaman yang sudah baik disampaikan di potret cerita akan tinggi dan kita akan gelar wicara. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya itu akan puncak yang dilaksanakan. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, karena itu semua aktivitas kegiatan-kegiatan FISIPA itu membutuhkan Bapak Ibu segera mengumpul. Jadi kita ada lini masa yang harus kita taati atau yang menjadi panduan kita. Jadi nanti tim dari Pak Putri itu akan menjelaskan secara detail. Yang pasti nanti untuk potret cerita ini diharapkan di bulan Juni kita sudah menerimanya. Jadi Bapak Ibu sekarang baru awal Mei, jadi Bapak Ibu bisa mengirim, dan harapan kita nanti di pertengahan Mei ini semua potret baik Bapak Ibu itu sudah terunggah atau Bapak Ibu unggah di laman yang ada. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada ini untuk mengawali aktivitas ini. Marilah kita bersama-sama, kami juga mohon bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk mendorong teman-teman kita, satuan pendidikan kita, untuk menyampaikan potret kemudian praktek baik yang telah dilakukan. Jadi semua orang nantinya akan bisa melihat apa yang telah kita lakukan. Mari kita terus berbagi, mari kita terus memberikan inspirasi kepada semua sekolah pendidikan, sehingga hal-hal baik itu bukan hanya diketahui oleh Bapak Ibu semua, oleh satuan pendidikan, tapi diketahui oleh semua masyarakat dan semua yang ada di belahan Indonesia ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir kami keluar sedikit dari konteks ini, harapan kami Bapak Ibu kita telah diamanahkan untuk melakukan pengisian penilaian kinerja melalui SKP juga. SKP itu kita harus melihat dari rapor pendidikan yang ada di kita, dan juga kita ambil dan kita laksanakan di dalam PMM kita. Ini dari PMM kita, di sana ada penilaian kerja. Mudah-mudahan mohon dorongan kepada terutama semuanya di satuan pendidikan yang ada ini telah mengisi SKP yang ada. Mohon juga dorongan kepada dari Dinas Pendidikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan untuk
pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita tentang sosialisasi KM dan kurikulum merdeka ini bisa berjalan lancar, semuanya bisa memahami semua runtutan ini masalah ini. Demikian Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka kegiatan sosialisasi pendaftaran implementasi kurikulum merdeka dan festival kurikulum merdeka ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BPMP Provinsi Gorontalo atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara sajanya itu ada penguatan dan tentang pendaftaran kurikulum mereka yang sedianya disampaikan oleh Bapak Kepala BGP Provinsi Gorontalo, karena beliau barusan hubungi saya katanya masih ada acara, sebentar beliau akan bergabung karena masih ada menjadi juri katanya di kegiatan itu. Jadi mohon mungkin sebentar lagi mungkin akan bergabung. Kemudian acara selanjutnya yaitu materi tentang sosialisasi pendaftaran IKM yang sedianya disampaikan oleh Bapak Jumari. Saya lihat di sini belum hadir juga, mungkin karena ada gangguan jaringan katanya. Belum bisa hadir ya, Pak Jumari. Pak Jari belum hadir juga ya. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 132 yang sudah bergabung di Zoom ini. Kami ucapkan juga, saya lihat di sini ada Ibu Desi, Ibu Kasubah, selamat datang Bu, selamat pagi. Kemudian mungkin kita ke acara yang ketiga saja Pak Sukri, acara sosialisasi Festival Kurikulum Merdeka. Nanti kalau begitu ada Pak Jumari, kita akan lanjutkan ke sosialisasi pendaftaran IKM. Siap, Mas Teguh, siap. Sudah ada Pak Jumari ya? Baik. Baru masuk Pak Jum ya. Oke, Pak Jum silakan untuk materi tentang sosialisasi kurikulum merdeka. Kepada Pak Jumari Eskom MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya di sini akan memberikan sedikit tentang pendaftaran kurikulum merdeka. Di mana sebenarnya pendaftaran kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah berakhir kemarin tanggal 28 April. Tapi alhamdulillah diperpanjang. Tapi saya pikir di Gorontalo kayaknya sudah tidak ada masalah ya. Saya belum lihat dashboardnya, mungkin Mas Teguh sudah lihat, saya belum sempat lihat dashboard terakhir yang harus 800 yang harus kita kejar. Apakah sudah mendaftar semua? Tapi saya sudah punya beberapa data yang sudah saya buatkan dalam bentuk tabulasi, nanti kita lihat sama-sama. Izinkan saya share screen dulu untuk melihat. Kelihatan Mas Teguh? Iya, kelihatan Pak. Dikasih Ada ini, Pak, ada. Ada dikasih Pak besar Pak di slide. Baik. Boleh ya? Ini kota Pak ya? Ya, nanti kita lihat dari awal. Oh ya. Baik, kita mulai dari pendaftaran dulu ya. Sebelum kita masuk ke jumlah pendaftar khususnya di Gorontalo. Ini cuma saya meneruskan saja materi yang dari Pak Lid saya, Pak dari pusat, bahwa sebenarnya tanggal 28 kemarin sudah habis. Tapi nggak apa-apa, Dan alhamdulillah kita sudah turun sebelum kita Jum ini, kemarin sudah turun di 3 kabupaten kota. Pertama kita di Pohuwato, kemudian Bualemo, kemudian terakhir mana Bone Bolango ya, Bone Bolango ya, Bone Bolango. Iya, Bone Bolang. Iya, Bone Bolango.
Untuk pendaftaran kurikulum Merdeka, sebenarnya untuk yang baru dengan yang lama itu ada sedikit perbedaan ya. Untuk yang baru itu nanti ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, sementara yang lama itu. Tapi saya pikir sudah tidak perlu sebenarnya, karena saya lihat eh, di sekolah juga saya lihat sudah mendaftar semua dan tidak ada mengalami kendala. Tapi paling tidak tetap harus saya sampaikan bahwa terakhir nanti tanggal 7 Mei, ya, 7 Mei, dan diharapkan semua peserta atau jenjang pendidikan semua harusnya mendaftar. Kenapa harus begitu? Karena Mas Menteri menginginkan bahwa seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Gorontalo itu paling tidak harusnya kedaftar. Kenapa harus kedaftar? Karena mau di mapping kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Jadi nanti di pilihannya itu ada 2026, 2027, 2025, 2026, dan terakhir itu yang 3T itu 2027, 28. Jadi nanti pilihannya seperti itu. Dan ini saya sarankan sebaiknya mendaftar sekarang. Karena ini mau di mapping, mau dipetakan kesiapan masing-masing sekolah. Apakah dia siap tahun 2027, apa 2026, atau 2025. Seperti itu. Nah, khusus untuk 3T itu dikasih kesempatan sampai 2028 untuk menyiapkan diri menghadapi atau menyambut atau menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, insya Allah nanti Gorontalo mudah-mudahan bisa kedaftar semua supaya bisa di mapping dengan baik data-datanya di Jakarta. Jangan sampai nanti ada sekolah yang tidak sempat ke data, akhirnya tidak bisa dipetakan seperti itu. Jadi harapan saya nanti tolong disampaikan ke teman-teman Bapak Ibu guru sekolah atau pengawas, nanti tolong disarankan atau apa ya untuk mendaftar ke kurikulum Merdeka. Kemudian eh, ada yang bertanya kemarin dari kabupaten lain bahwa apa konsekuensinya kalau tidak mendaftar. Ya, pertanyaan itu sering muncul. Saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada. Tapi paling tidak sekolah kita sebenarnya sudah dibantu oleh pemerintah untuk apa ya, memetakan progres atau maju mundurnya kemajuan dari satuan pendidikan dengan dibantu dengan mendaftar di PMM ini. Saya pikir sudah sekolah bisa terbantu sekali karena di situ ada rapot pendidikannya, ada perangkat ajarnya, ada bahan asesmennya dan lain-lain sebagainya. Jadi tool-tool di PMM ini saya pikir sudah cukup lah untuk mengevaluasi diri sekolah masing-masing. Tapi tanpa itu saya pikir sekolah juga sulit. Makanya diharapkan nanti mendaftar di PMN itu supaya nanti sekolah itu bisa diukur. Kemajuan progresnya seperti apa. Apakah sekolah saya setahun ini mengalami peningkatan atau penurunan, kan kita tidak bisa mengukur kalau tanpa alat. Makanya alat yang disiapkan oleh kementerian itu di PMN itu saya pikir sudah cukup bagus lah alat ukur yang dipakai. Jadi saya harapkan nanti bisa mendaftar semua supaya nanti bisa di mapping atau bisa diukur oleh pusat. Kemudian yang berikut ini saya punya beberapa data khusus di Gorontalo kait dengan pendaftaran kurikulum. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung diskusi saja supaya lebih bagus. Kita tanya jawab, saling saling apa ya, saling memberikan saran atau sharing pengalaman lah. Kalau kalau ada yang ingin ditanyakan langsung tanyakan. Nanti biar bos yang mengatur itu. Ini pendaftaran kurikulum 2024. Ini data yang saya dapat kemarin tanggal 3 Mei. Nah, ini posisi kita untuk di Gorontalo itu eh, dari 826
Nah, ini yang ke data di saya ini yang 2024-2025 untuk Bualemo itu baru 88. Yang mendaftar 2025-2026 ada 7. Yang mendaftar 2026-2007 ada 1. Nah, yang pertanyaan ini yang masih nol. Ini yang perlu kita apa ya? Kita lihat lagi datanya nanti atau kita dampingi lagi sekolahnya masalahnya apa kok tidak kebaca di dashboard pendaftaran IKM. Apakah dia tidak memilih tahunnya atau bagaimana? Nah, nanti kita lihat datanya mungkin Bapak Ibu pengawas atau guru-guru atau kepala sekolah mungkin bisa melihat datanya nanti masing-masing. Kemudian Bone Bolango sudah 99. Ini masih ada 45 yang nol. Ini yang belum kebaca di dashboard. Pilihannya seperti apa? Ini diharapkan nanti kalau bisa, ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, kalau bisa nanti dicek ulang, kemudian didaftarkan saja semua sekolah-sekolahnya supaya paling nggak bisa termapping semua untuk khusus Provinsi Gorontalo. Ini Kabupaten Gorontalo juga masih banyak. Itu ada 158 yang masih nol. Alhamdulillah yang lain sudah membaca ini. Ada 67, 2, kemudian 1 yang 2027. Nah, untuk Gorontalo Utara, ini ada 36 yang belum kebaca. Nanti mau dicek. Kemudian Kota Gorontalo, itu masih ada 25. Jadi total Gorontalo yang belum terdaftar. Ini di luar IKM yang jalur mandiri mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Di luar itu ya. Jadi masih ada 800-an. Tapi yang sudah mendaftar tahun kemarin itu otomatis sudah kebaca, nanti tinggal dilihat saja di PMM-nya masing-masing admin kepala sekolah. Login dengan admin. Apakah sudah kebaca di PMM atau belum. Kemudian berikut, nah kalau dipresentasikan ini Gorontalo, Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Bualemo itu masih 49% yang nol. Ini masih cukup banyak. Kemudian Kabupaten Gorontalo juga masih 69%. Rata-rata masih di atas 40, kecuali Bone Bolango. Bone Bolango tinggal 25%. Masih sudah bagus lah, tinggal berapa sekolah tadi. Nah, ini kalau dilihat secara grafik, ini pendaftaran kurikulum 2024. Yang nol itu yang warna kuning, masih cukup tinggi ya, dibanding dengan warna yang sudah mendaftar biru dengan warna orange. Ini dalam persentase saya pikir sudah tadi. Ini khusus Bone Bolango. Kalau dipilah dari 177 tadi ya, 177 ini Bone Bolango. 177 sekolah, yang nol masih 45. Ini Bone Bolango itu kalau di breakdown lagi, itu yang banyak ternyata di PAUD. Masih 39 yang masih nol, belum kebaca status pilihannya, apakah di 2024 siapannya sekolah itu 2025 atau masih itu belum kebaca. Itu 39 sekolah, masih cukup lumayan. Kesetaraan ada 4. Kalau SMP kayaknya sudah tidak ada ya, sudah habis. Sudah ada yang memilih yang tahun kemarin tidak terdaftar di Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, Mandiri Berbagi. Ada 8 sekolah, sekarang alhamdulillah sudah kedaftar semua, khusus SMP sudah. Ada yang milih 2025 6 sekolah, 2026 2 sekolah. Ini khusus Bone Bolango. Kita lihat. Nah, ini kalau lihat presentasinya SMP sudah
75% sudah 0% ya, yang apa, sudah 100% lah, 25 tambah 75%. Ini dalam bentuk grafiknya, kemudian kita lihat kita lihat sekarang progres belajar untuk Bode Bolangonya itu alhamdulillah sudah bagus, kemarin kita lihat dashboardnya. Tapi masih banyak, ini rata-rata di TK juga, kembalinya kita di TK PAUD itu masih perlu sedikit dorongan supaya bisa memanfaatkan PMM terutama di progres belajarnya supaya lebih meningkat lagi. Masih banyak 160 sekolah, tapi yang cukup baik juga sudah banyak 304 ya. Jadi di PMM itu terbaca di situ ada beberapa indikator atau variabel yang dibaca. Salah satunya itu progres belajar, mulai belajar, kemudian menggunakan perangkat ajar, kemudian menggunakan menonton video, kemudian aksi nyata dan lain-lain. Tapi di PDM kita, di PDM 2 itu kita baru disuruh melihat, disuruh memotret dulu yang progres belajar dengan menggunakan perangkat ajar. Nah, yang jadi pertanyaan kemarin, kenapa di sekolah saya progres belajarnya rendah? Atau kenapa perangkat ajar yang di sekolah saya rendah? Karena begini, ada yang di salah satu sekolah itu misalnya jumlah gurunya ada 6, itu diusahakan 6 orang itu, 6 guru itu kalau bisa masuk semua di PMN, jangan cuma satu, kemudian mengambil materi atau bahan atau asesmen atau apalah istilahnya yang di PMM, kemudian dibagikan ke teman-teman. Ini akhirnya yang kebaca cuma 1 orang. Tapi kalau tiap-tiap guru atau masing-masing guru masuk login ke mengambil ajar, menggunakan asesmen dan lain sebagainya, yang mungkin progres belajarnya atau menggunakan perangkat ajarnya. Akhirnya muncul ada 3 kategori, ada baik, cukup baik, kemudian perlu ditingkatkan. Jadi saran saya nanti kalau ada masuk PMM, usahakan masing-masing guru menggunakan akunnya masing-masing masuk ke PMM. Jangan diwakilkan, itu usahakan seperti itu supaya progresnya bisa naik. Nah, ini kalau di presentasi progres belajar Profesi Gorontalo itu saya pikir sudah lumayan ya. Sudah di cukup baik semua lah. Kabupaten Bualemo itu 91%, cukup baik. 91,44%. Yang paling tinggi Bualemo. Kemudian Bone Bolango lumayan agak rendah sedikit. Ini terkait dengan progres belajar. Aduh, maaf. Nah, ini kalau dilihat dari grafik, kemudian berikut masih Bone Bolango terkait dengan apa ini, perangkat ajar ya. Penggunaan perangkat ajar ini Bone Bolango masih di bawah juga, perlu ditingkatkan 53,96%. Masih. Ini judulnya ketutup ya. Saya minimize dulu. Ini penggunaan perangkat ajar untuk Provinsi Gorontalo.
masih apa ya? Yang merah ini lumayan lah cukup tinggi yang perlu ditingkatkan. Kemudian berikut ini hanya saya sampaikan saja data-data, nanti mudah-mudahan ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian peserta Zoom hari ini, supaya kita langsung diskusi saja masalahnya apa di lapangan, yang sampai nanti ada kendala, tapi apa ya, tidak ada respon atau diam saja, jangan sampai seperti itu. Kita diskusikan hari ini supaya nanti masih Bone Bolango. Nah, ini Kabupaten Gorontalo. Untuk Kabupaten Gorontalo terkait dengan progres belajar di PAUD ya, di PAUD itu masih banyak ya. Ya, rata-rata hampir semua lah di Provinsi Gorontalo itu masih kendalanya di PAUD. Dan itu memang udah masalah nasional, bukan hanya Gorontalo, tapi tidak boleh disalah jadikan apa ya, yang sampai nanti ini masih 72%, terutama kesetaraan masih perlu ditingkatkan terkait dengan pengguna apa progres belajar. Ini untuk grafiknya. Nah, ini Gorontalo Utara. PAUD masih ada 22 yang perlu didampingi, mungkin nanti kenapa progres belajarnya masih banyak yang masih kurang. Ini untuk Gorontalo Utara ini alhamdulillah SMP ya, SMP, SD sudah 100%, tinggal beberapa sekolah yang sudah belum. Saya pikir ini hanya data-data saja, nanti kalau misalnya perlu di apa istilahnya diperlukan nanti bisa saya bagikan. Saya pikir itu Mas Teguh, mungkin masih ada tambahan sedikit terkait dengan apa ya? Terkait dengan festival kurikulum, tapi mungkin Pak Sukri nanti yang akan sampaikan. Saya pikir itu Mas Teguh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusi saja. Baik, baik, baik. Hmm. Baik, terima kasih Pak Jumari atas informasinya terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka. Di room ini telah hadir juga Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, Bapak Eki. Untuk itu dimohon kiranya untuk pada beliau untuk menyampaikan informasi terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka. Kepada Bapak Eki Aristanto Punu SEMM, dipersilakan. Halo Pak. Belum dengar Pak ya? Halo? Mungkin ada sedikit Gue ini saya ingin Ya. lihat Gini, kan kita selesaikan dulu materi aja Pak Jum ya. ya, Nanti untuk sesi tanya jawabnya terkait Bapak Ibu. dengan pendaftaran, mungkin saya bikin video tadi malam, boleh Iya. saya share screen? Yang mana Pak Jum? Oh ya, oke. Iya, jadi kita selesaikan materi dulu untuk dua materi kan ini pendaftaran dengan sosialisasi festival. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk yang sedang raihan kita tahan dulu sebentar ya. Kita habiskan dulu materinya. Mungkin setelah materi baru kita satu kali tanya jawab. Jadi kita biar tidak waktunya tidak terpotong-potong begitu. Jadi kita selesaikan semua. Jadi pertanyaannya nanti gabungan semuanya begitu. Begitu Pak Jum ya. Ya, ya, boleh, boleh. Iya. Nah, Baik, ini Bapak. terkait dengan festival itu sedikit ingin saya sampaikan. Oh iya, silakan. Cuman ini saja sekilas apa ya, selayang Iya. pandang saja.
bahwa di LPMP nanti akan mengadakan apa festival kurikulum ya. Ini ada sedikit video yang saya bagikan dalam rangka mendukung implementasi nanti tanggal 22 April sampai dengan Iya, seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi bahwa nanti ingin kalau bisa Provinsi Gorontalo juga halo. berperan, terutama yang praktik-praktik baik. Boleh kedengaran? Iya Pak Jum, nah. Halo? Halo? Kayaknya ada gangguan internet, Go. Halo? Kayaknya ada gangguan saya. Kedengaran Halo? Pak, kedengaran Pak. Oh, kedengaran ya? Iya, kedengaran Pak. Oh ya. Baik, saya ulangi lagi. Saya skip dulu. Ada sedikit informasi terkait dengan festival kurikulum, mungkin bisa dilihat di tayangan ini. Yang pertama itu ada potret cerita ya. Ini nanti akan menghimpun apa ya? Halo. Dalam bentuk foto atau video. Ini kemarin saya coba membuatkan video kecil. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang ingin mengunggah hasil karyanya di festival nanti. Ini pendaftar apa potret cerita nanti akan dimulai tanggal 20, sudah mulai sebenarnya ya, sampai 19 Mei nanti. Oh Silakan Pak Jum, kalau ada ya gimana Mas Teguh? ya ini masih banyak slide-nya Pak Jum. Nanti akan materi ini juga akan disampaikan oleh Pak Sukri juga. Jadi nanti Oke. silakan Pak Jum. Oke. Silakan saja dilanjutkan Pak Supri ya. Pak Supri ya. Ini Oke. sudah selesai Pak Jum ya. Mungkin itu dari saya Mas Teguh. Ya. Oke. Oke, lanjutkan saja Mas Teguh. Pak. Siap, terima kasih Pak Jum. Ya, tadi sekilas tentang Festival Kultur Merdeka. Baik, materi untuk selanjutnya yaitu dari Pak Sukri terkait dengan Festival Kultur Merdeka, mungkin dari urutan dari awalnya sampai dengan akhirnya nanti bagaimana tentang foto cerita sampai cara unggahnya itu bagaimana tentang kegiatan daripada Festival Kurikulum Merdeka. Kepada Bapak Sukri Ranto Rauf, disilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala BPMP Provinsi Gorontalo, Pak Kepala BGP Provinsi Gorontalo, tim PDM 02 yang alhamdulillah hadir di kesempatan ini, dan seluruh Bapak dan Ibu yang hadir di dalam room ini yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan Festival Kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu, di tahun 2024 ini itu Festival Kurikulum Merdeka ini menggalang tema bersama ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Ini dilaksanakan dalam rangka implementasi kurikulum merdeka secara nasional tahun 2024. Dan insya Allah harapannya ini nanti akan diikuti oleh peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan untuk bersama-sama menguatkan demi menciptakan pembelajaran yang berkualitas.
Melalui festival ini, Bapak dan Ibu, harapannya kita semua akan mampu untuk mengamplifikasi cerita baik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dan keberlanjutannya. Izin saya share screen. Sudah ada, Bapak dan Ibu? Sudah Pak, sudah ada. Iya, slideshow Oke. Pak, slideshow Pak, di share. Ada? Oke. Oke, ada Pak. Baik, Bapak dan Ibu, rangkaian kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di dalam kegiatan Festival Kurikulum Merdeka tahun 2024 ini, itu nantinya akan ada potret cerita, kemudian ada pameran, ada gelar wicara, film dokumenter, dan nanti akan ada puncak acaranya. Oke. Di dalam kegiatan potret cerita, itu Bapak dan Ibu nanti akan menghimpun praktik baik yang otentik dari kurikulum Merdeka melalui potret cerita dalam bentuk foto dan video tentang kurikulum Merdeka yang nanti akan disampaikan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta orang tua peserta didik melalui media sosial. Kemudian yang berikut, kegiatan yang kedua adalah film dokumenter. Di film dokumenter ini nanti akan menayangkan dokumentasi pengalaman implementasi kurikulum Merdeka yang menyenangkan dari sudut pandang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta orang tua peserta didik. Sebagai catatan untuk film dokumenter ini yang nanti akan dibuatkan oleh pusat, itu terdiri dari berbagai kumpulan foto dan video yang menarik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian kegiatan yang ketiga itu adalah pameran. Nanti akan ada kegiatan pameran yang menyajikan hasil foto dan video terpilih dari peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta orang tua yang menggambarkan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian kegiatan yang keempatnya itu adalah gelar wicara inspiratif dengan peserta terpilih dan potret cerita untuk berbagi pengalaman-pengalaman belajar bersama di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian di puncak acaranya itu nanti akan ada perayaan puncak festival kurikulum sebagai penutup rangkaian kegiatan di mana ada hiburan, pemutaran film, juga ada talk show, sambutan-sambutan, dan juga nanti akan ada penyerahan hadiah kepada yang terbaik di dalam mengumpulkan potret ceritanya, baik itu berupa foto ataupun video. Berikutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan potret cerita, itu nanti akan ada tahapan-tahapan yang nanti akan dilalui, yaitu mulai dari pengumpulan karya potret cerita Festival Kurikulum Merdeka tahun 2024, yang kemudian nanti akan diseleksi, dan juga nanti akan dilakukan penilaian oleh tim kurasi atau tim kurator. Kemudian nanti peserta dengan karya yang terpilih yang nanti akan dihubungi oleh panitia, ya, dan panitianya nanti akan
menetapkan karya yang terpilih pada puncak acara. Peserta dengan karya yang terpilih itu nanti akan diundang pada puncak acaranya. Kemudian, untuk kategori peserta potret cerita, yang pertama itu adalah peserta didik. Jadi pada jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM dengan minimal usia itu adalah 13 tahun. Menjadi peserta didik di satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi seluruh peserta didik atau siswa di sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka di jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM itu diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan festival ini. Jadi terkecuali untuk anak-anak PAUD dan anak-anak SD. Berikut, peserta yang kedua itu adalah orang tua peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB, dan PKBM yang anaknya belajar di satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2021 sampai dengan tahun ajaran 2023-2024. Jadi siapapun orang tua terlepas dari jabatannya Bapak dan Ibu itu disilahkan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang jelas, yang penting adalah orang tua ini memiliki anak yang bersekolah atau yang belajar di satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2021 sampai dengan tahun 2023, di 3 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pada seluruh jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, ya, SMK, SLB, SKB, dan PKBM yang bertugas pada satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka tahun ajaran 2021-2020 sampai dengan tahun ajaran 2023. Pendidik tentunya Bapak dan Ibu guru, kemudian untuk tenaga kependidikan itu tentunya adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Di sini ada persyaratannya Bapak dan Ibu, yaitu persyaratan utamanya adalah semua peserta ini adalah berasal dari sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Baik itu peserta didik, orang tua, pendidik, dan tenaga kependidikan. Makanya di dalam proses pendaftaran, itu nanti akan dimintakan NPSN sekolah. Ya, siapapun dia, orang tua, ataupun pengawas biasanya mengkonfirmasi, ya itu ketika mendaftar pasti akan dimintakan NPSN sekolah. Makanya disilahkan Bapak dan Ibu pengawas untuk mengisi salah satu NPSN sekolah di mana sekolah itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berikut Bapak dan Ibu, tema karya potret cerita. Untuk peserta didik, itu adalah pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Kemudian yang berikut, penguatan pendidikan karakter. Kemudian peningkatan literasi dan numerasi. Yang keempat, interaksi pendidik dengan peserta didik. Kemudian proses pembuatan karya pembelajaran peserta didik. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, itu tema yang pertama adalah asesmen pembelajaran. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi. Yang ketiga adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat itu komunitas belajar. Yang kelima kepemimpinan pembelajaran. Yang keenam proses belajar murid. Yang ketujuh adalah pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Yang kedelapan adalah layanan atau program pendukung sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang kesembilan adalah kolaborasi antar pendidik dengan
orang tua. Kemudian untuk orang tua, peserta didik, itu temanya yang pertama adalah pendampingan dan pembinaan pembelajaran kepada anak. Yang kedua, pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter pada anak. Kemudian yang keempat, itu peningkatan literasi dan numerasi pada anak. Kemudian yang kelima adalah interaksi antar orang tua dengan anak. Dan yang keenam, proses pendampingan pembuatan karya pembelajaran anak. Dan yang ketujuh, kolaborasi antara orang tua dengan pendidik. Jadi ketika peserta didik, pendidik, dan orang tua mengikuti kegiatan ini untuk potret cerita, diharapkan nanti menyesuaikan dengan tema-tema yang tersedia ini. Kemudian untuk lini masanya, itu Bapak dan Ibu, proses untuk pengumumannya di medsos itu mulai tanggal 16 April kemarin. Kemudian untuk unggah karya potret cerita itu diberi batas waktu sampai dengan tanggal 19 Mei. Kemudian pendaftaran peserta juga dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 19. Kemudian proses kurasinya atau pemilihan karya terpilih itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 15. Kemudian pengumuman karya yang terpilih itu tanggal 19 Juni dan puncak acaranya itu rencananya tanggal 26 Juni 2024. Kemudian ketentuan umum ya terkait dengan potret cerita. Ya, ini. Yang pertama itu adalah memilih salah satu tema yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian karya yang diikutsertakan itu adalah karya individu yang dipublikasikan di dunia maya, yaitu melalui media Instagram, TikTok, dan YouTube. Bagi peserta yang mengunggah di Instagram, akun Instagram peserta wajib atau mengikuti atau follow akun Instagram Kemdikbud RI ya, jadi @Kemdikbud.RI dan @Kurikulum Merdeka serta masing-masing akun direktorat sebagaimana di bawah ini. Jadi ada PAUD, SD, SMP, ya SMA, kemudian SMK dan SLB. Untuk akun Instagram itu bersifat publik dan tidak privat. Kemudian postingan juga itu menggunakan tagar atau hashtag Merdeka Belajar atau hashtag Festival Kurikulum Merdeka. Kemudian peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pada laman ya bit.ly FKM 2024. Untuk linknya itu insya Allah nanti kami akan bagikan. Bahkan kemarin kita sudah sebarkan ke seluruh Bapak dan Ibu melalui grup WA, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya, silakan. Terkecuali ketika Bapak dan Ibu belum mendapatkan informasi terkait dengan link pendaftaran, itu bisa menghubungi kami. Ya. Berikut, karya yang diikutsertakan adalah karya yang dipublikasikan dalam rentang waktu 22 April sampai dengan 19 Mei. Artinya Bapak dan Ibu untuk proses unggahan ke media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube-nya itu mulai dari sekarang. Mulai dari tanggal 22 April kemarin sampai dengan 19 Mei. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, karya-karyanya tentunya tidak menyinggung unsur politik, sara, ya, dan sebagainya. Karyanya tanpa tanda hak cipta. Kemudian dalam pembuatan karya itu tidak ada pihak yang dirugikan baik secara material ataupun imaterial, ya. Kemudian peserta yang karyanya terpilih wajib menyerahkan file masternya kepada panitia. Peserta itu dapat mengirimkan maksimal 3 karya foto dan atau video. Artinya untuk setiap peserta memang sifatnya ini terbuka bagi seluruh peserta didik, guru, dan kepala sekolah serta orang tua. Ya, tetapi ya Bapak dan Ibu, untuk masing-masing peserta itu dibatasi, ya, dibatasi hanya 3 karya per peserta. Oke. Bagi karya yang terpilih, ya,
itu wajib membuat surat pernyataan. Dan surat pernyataan itu nanti Bapak dan Ibu ketika membuka link untuk pendaftaran, itu di bawah, bagian bawah itu di sana ada link yang boleh Bapak dan Ibu buka. Nanti di sana tolong diisi saja untuk surat pernyataannya. Kemudian keputusan panitia itu bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, ya. Kemudian ini kriteria khusus, ya. Untuk foto itu memotret pengalaman nyata atau praktik pembelajaran bermakna dan menyenangkan terkait dengan kurikulum Merdeka. Menyatakan takarir foto atau captionnya yang berisi judul, kemudian maksimal cerita, ya. Jadi ada maksimal ceritanya itu 1.100 karakter, ya. Dan menyebutkan 3 akun lainnya. Kemudian yang berikut, editing foto hanya sebatas edit minor, ya. Jadi hanya pemotongan, hanya cropping, kemudian penyesuaian kecerahan dan penyesuaian kontras untuk warna. Fotonya foto tunggal. Jadi fotonya hanya satu atau foto tunggal. Jadi bukan kolase ataupun carousel, ya. Kemudian fotonya harapannya memiliki resolusi tinggi, kualitas fotonya bagus, dan format master fotonya berupa JPEG atau BMP, ya. Berikut untuk video. Video juga Bapak Ibu itu merekam pengalaman nyata atau praktik pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan terkait dengan kurikulum Merdeka. Rekaman videonya itu boleh menggunakan smartphone atau headphone, ya, atau juga kamera digital, ya. Kemudian ini juga yang penting adalah durasi videonya itu maksimal 90 detik, ya. Kemudian videonya dilengkapi takarir, ya, atau caption berisi deskripsi video. Kemudian menyebutkan 3 akun orang lain dan juga format master videonya pasti yaitu MP4, AVI atau MOV, ya. Berikut Bapak Ibu. Nanti dari potret cerita yang terpilih dari peserta didik itu nanti akan ada kategori 8 karya yang terpilih dan untuk foto dan video juga 8, ya. Kemudian untuk orang tua 3 karya yang terpilih, video juga begitu 3 karya, dan untuk pendidik dan tenaga pendidikan ini ada 12 karya untuk foto dan 12 karya juga untuk video. Yang masing-masing semuanya ini ketika masuk ke dalam kategori terpilih, ini nanti Bapak dan Ibu akan diundang ke Jakarta, juga nanti akan mendapatkan bonus berupa laptop dan uang pembinaan. Berikut, terkait dengan film dokumenter. Jadi kalau film dokumenter itu tentunya memberikan gambaran atau pengalaman umum tentang kurikulum Merdeka. Dan ini saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk film dokumenter ini nanti akan dibuat oleh PDM 02 Pusat, dan itu insya Allah nanti akan ditayangkan pada puncak acara Festival Kurikulum Merdeka. Kemudian yang berikut pameran, ya. Jadi pameran ini Bapak Ibu nanti akan mempublikasikan atau mengekspos, mengamplifikasi mengenai keunggulan kurikulum Merdeka dalam bentuk pameran luring atau virtual melalui aplikasi web-based. Jadi pameran ini nanti akan memamerkan hasil potret cerita, ya. Jadi hasil potret cerita yang Bapak dan Ibu kirim itu nanti akan dikumpulkan oleh panitia, nanti akan dibuatkan film dokumenternya dan film video pendek, ya. Bentuk pameran ini nanti Bapak Ibu akan bisa kunjungi melalui, ya, aplikasi web based, ya. Berikut gelar wicara. Gelar wicaranya ini nanti juga Bapak Ibu akan dilaksanakan pada puncak acara. Tentunya ini berupa dialog interaktif atau dialog inspiratif dengan peserta yang terpilih, baik berupa tokoh publik
dan berbagi pengalaman terkait pembelajaran dan pengalaman di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi ini juga insya Allah nanti akan dilaksanakan pada saat kegiatan puncak acara kegiatan pada tanggal yang direncanakan pada tanggal 26 Juni. Oke. Kemudian ini tema-tema yang nanti akan dibicarakan pada saat gelar wicara itu. Jadi terkait dengan menggapai mimpi, from struggle to success, ya, my teacher, my hero, ya, innovation chronicles, digital learning journeys, ya, education ecosystem impact, ya, diversity in education, dan teacher study teacher student bonds, ya, ini ya. Oke, jadi ini nanti konten-konten informatif, ya, dalam balutan hiburan yang nanti akan disampaikan pada puncak kurikulum Merdeka. Berikut Bapak Ibu acara puncaknya itu sebagaimana yang saya sampaikan di roadmap tadi acaranya, bahwa itu rencananya tanggal 26 April. Itu nanti akan dilaksanakan secara hybrid bersama 34 provinsi. Nanti itu akan dilaksanakan di BPMP Provinsi Gorontalo, ya. Untuk Gorontalo nanti dilaksanakan di BPMP dengan tema kegiatannya yaitu gelar wicara, nanti akan ada dialog inspiratif dan juga pemutaran film dokumenter dan pameran hasil potret cerita dari seluruh karya yang terpilih. Selanjutnya Bapak Ibu, ini juga acara-acaranya yang nanti akan dilaksanakan pada puncak acara itu. Jadi nanti, oke. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan kegiatan Festival Kurikulum Merdeka. Jadi kami sangat berharap nanti seluruh baik itu peserta didik ataupun pendidik dan tenaga kependidikan dan orang tua peserta didik yang anaknya bersekolah di sekolah yang mengimplementasikan kurikulum itu akan bisa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini terbuka untuk semua. Oke. Demikian, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Mas Teguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Pak Teguh. Ya, baik Pak. Mohon maaf Pak. Kebetulan tadi saya agak trouble sedikit di laptop, jadi saya beralih ke yang lain. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Kemudian kita lanjut untuk sesi tanya jawab Pak ya. Ya, boleh, boleh. Ya. Boleh Pak. Ya, ini terkait dengan pendaftaran kurikulum Merdeka maupun terkait dengan Festival Kurikulum Merdeka. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang informasi tersebut yang saya sampaikan tadi, dipersilakan. Kalau saya lihat di sini tadi sudah ada tadi itu yang sudah raise hand, Ibu atau Bapak Sukarni. Ibu? Bu Sukarni. Ibu ya? Iya. Ibu Pak itu. Ya. Ibu ya? Oh iya, baik. Ibu. Kepada Ibu, dipersilakan. Silakan Bu. Ya. Aduh, keluar lagi gue.
itu ada Pak Gatot, Pak Gatot. Ya, terima kasih. Barangkali Ya, Ibu silakan tadi Pak Gatot. mungkin saya dulu. Ya, silakan Pak. Atas kesempatannya, Pak Supri, Pak, dan mana, Pak? Pak Teguh. Ya, Pak Gatot dari mana, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sukri terkait dengan Festival Kurikulum Merdeka ini, saya memohon penjelasan kembali terkait dengan beberapa tema yang sudah disampaikan, terutama di yang bagian pertama itu mengenai cerita ini. Apa tadi disampaikan Pak Sukri? Cerita? Potret cerita. Potret cerita. Potret cerita itu disebutkan tadi dalam bentuk gambar dan juga video. Maksud saya, pertanyaan saya di sini, kita membuatnya itu apakah dalam bentuk video atau narasi cerita yang nanti di dalam narasi itu ada gambar, atau ada juga kita selipkan video kalau itu bentuknya dalam bentuk elektronik. Ya. Kemudian yang Oke. kedua, tadi juga kalau saya tidak salah tangkap, tadi dijelaskan mengenai film dokumenter. Dokumenter itu yang dibuat oleh pusat. Maksud saya, bukankah kalau yang saya pahami, yang dimaksud film dokumenter yang hendak dinilai sebagai Festival Kurikulum Merdeka ini adalah film yang kita buat, yang dibuat oleh baik itu peserta didik, baik itu guru maupun orang tua, yang difilmkan dalam bentuk film dokumenter, sehingga nanti durasi waktunya sekian, itu yang lalu kita akan kirim. Saya pemahamannya begitu Pak Sukri, atau kalau salah mohon. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Sukri, nanti langsung dijawab aja Pak, mungkin Pak. Oh ya, langsung ya. Oke, Langsung Pak aja, Gatot, Pak. terima kasih. Ya, oke, Pak Gatot, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan, saya mulai dari yang kedua Pak Gatot ya, film dokumenter. Ya, jadi terkait dengan film dokumenter itu tidak dinilai Pak. Ya, jadi film dokumenter tidak dinilai, tetapi itu nanti akan ditampilkan pada saat puncak acara, dan itu yang buat adalah tim PDM 02 Pusat. Itu nanti berupa kumpulan video yang dikirim oleh teman-teman, ya, oleh teman-teman dalam bentuk pendek itu nanti akan didokumentasikan dalam bentuk video, dan itu nanti insya Allah nanti akan ditampilkan pada puncak acara dan itu tidak dinilai. Kemudian yang berikut terkait dengan potret cerita. Potret cerita ini ada dua bentuknya. Jadi yang pertama dalam bentuk foto, kemudian yang kedua dalam bentuk video. Untuk foto, itu fotonya hanya tunggal, hanya satu foto dengan resolusi yang tinggi. Kemudian foto itu diberikan deskripsi, diberikan caption, diberikan judulnya, kemudian diberi deskripsinya. Untuk deskripsinya itu maksimal 1100 huruf ya, 1100 huruf itu persyaratannya ya. Oke, jadi itu. Jadi fotonya hanya satu Pak Gatot, kemudian itu fotonya yang diberi deskripsi. Berikut, untuk video adalah video pembelajaran. Video pembelajaran itu durasinya hanya 90 detik. Kemudian untuk video karena durasinya ini sangat-sangat singkat, maka diberikan lagi penjelasan ya, diberikan penjelasan lagi terkait apa yang ada di dalam video itu. Kalau perlu, kalau akan lebih bagus itu kalau diberi judul, kemudian dideskripsikan. Jadi seperti itu Pak Gatot ya untuk. Ya Pak Sukri, terima kasih. Satu lagi Pak Sukri menanggapi, ya, itu boleh, kan boleh. tadi mengenai cerita itu kan diperuntukkan untuk 3 peserta didik, tenaga pendidik dengan guru, dengan orang tua, maksud saya. Jadi kalau yang disampaikan tadi itu video pembelajaran, itu berarti ada kaitannya dengan pendidik atau guru. Lantas bagaimana dengan orang tua dan peserta didik atau kepala sekolah? Kepala sekolah tidak termasuk itu Pak Sukri? Oke, ya, oke. Jadi yang pertama, kepala sekolah masuk, pendidik masuk di tenaga kependidikan, masuk Pak. Kemudian untuk masing-masing peserta itu boleh memilih.
ya, masing-masing peserta boleh memilih. Tidak ada peruntukan khusus, misalnya video untuk guru, ya, atau foto untuk anak-anak dan orang tua. Jadi baik itu orang tua, baik itu pendidik, tenaga kependidikan, ataupun peserta didik, itu sama-sama boleh mengunggah foto atau juga mengunggah video yang tentunya berdasarkan tema yang sudah disebutkan tadi. Jadi tentunya penilaian pertamanya itu mengarah ke tema. Apakah videonya mengarah ke tema, apakah fotonya mengarah ke tema. Begitu juga untuk lebih menguatkan fokusnya ke tema itu, tentunya peserta akan mendeskripsikan, dan itu yang nanti akan dinilai, Pak. Jadi tidak ada pengkhusus. Jadi seorang peserta, baik itu anak, baik peserta didik, ataupun pendidik dan tenaga kependidikan, ataupun orang tua, itu boleh mengunggah 3. Yang 3 itu, ya, 3 itu boleh 2 foto, 1 video, atau foto 3-3-nya, atau juga video 3-3-nya, atau 2 video 1 foto, boleh. Jadi seperti itu. Cuman batas maksimal untuk setiap orang itu ya 3 hasil karya. Jadi seperti itu, Pak Gatot. Ya, siap. Terima kasih Pak Sukri atas penjelasannya. Terima kasih, Iya, Pak. terima kasih Pak Gatot. Jadi cukup jelas Pak ya, itu tadi persyaratan-persyaratannya. Lanjut lagi, silakan yang ingin bertanya. Ada Ibu Novi itu saya lihat. Ah, Ibu Novi. Ya, Ibu Novi ya, silakan Ibu Novi Anggraini. Silakan Bu. Ibu Novi dari mana Bu? Wato ini, Pak. Wah, silakan Bu, Ibu Novi. Masih mute ini Ibu Novi. Ibu Novi. Mute. Masih di mute. Masih di mute Ibu. Oke, terima kasih. Oh iya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Saya Bu. ingin menanyakan tentang video. Videonya ini Pak kan 90 detik. Videonya ini bisa foto yang dijadikan video atau wajib videonya berjalan? Video yang berjalan. Ya. Kemudian tentang publikasi, Pak. Tadi kan ketiga kan wajib dipublikasikan pada TikTok, Instagram, dan YouTube. Apakah ketiganya wajib atau bisa salah satu? Hanya itu, Iya. Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sukri. Ini Langsung ya. langsung Oke. aja Pak, langsung Pak ya. Oke, terima kasih terkait dengan video ya. Jadi Bu Novi, kalau video itu yang videonya yang bergerak ya. Jadi video bukan gambar yang divideokan ya. Jadi video yang bergerak, proses pembelajaran yang ada di kelas ya terkait dengan implementasi atau praktik nyata pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru ya, itu yang dalam bentuk bergerak. Jadi bukan foto-fotonya yang kemudian dibuatkan videonya. Kemudian durasinya itu maksimal 90 detik. Ya, untuk unggahan videonya itu harapannya itu kan ada 3 tadi saya sampaikan. Boleh lewat TikTok, boleh lewat akun Instagram, kemudian juga boleh YouTube. Ada 3. Oke, silakan memilih. Tetapi kalau untuk Instagram itu ada ketentuannya. Harus follow dulu akun Instagram Kemdikbud RI dan akun kurikulum. Kemudian nanti kalau Ibu Novi di jenjang SMP, itunya harus follow Direktorat SMP, akun Instagram Direktorat SMP-nya. Jadi seperti itu Bu Novi. Ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, Oke, makasih. jadi begitu Ibu Novi ya. Jadi boleh salah satu Bu ya, boleh dari YouTube, Instagram maupun TikTok. Kemudian Ya. harus memfollow juga Pak ya, memfollow akun Iya. Instagram masing-masing jenjang Pak ya. SD, SMP, SD, Iya. yang Disesuaikan dengan jenjang. Kalau Jenjang, contoh Ibu Novi tadi kalau dia SMP, berarti dia harus harus follow, harus follow akun Instagram yang untuk Direktorat SMP. Oh iya, baik Pak. Akan sangat lebih bagus kalau misalnya diunggah di 3 channel tadi, kanal tadi iya. Pak. Diunggah Iya. di YouTube, diunggah di TikTok, dan juga diunggah di Iya. Instagram. Iya Bu, kalau lebih bagusnya Bu diunggah semuanya Bu ya, di YouTube boleh, biar jadi viral Bu ya. Kemudian ada follower Bu ya.
Iya. Silakan untuk yang selanjutnya, Pak, yang Bapak Ibu yang mau ingin bertanya, silakan. Tadi saya lihat ada yang lain itu dari Balimu tuh, siapa ya? Mungkin tidak terkait dengan festival saja, mungkin terkait dengan pendaftaran kurikulum mereka juga, Bapak Ibu ya, terkait karena di sini kalau saya lihat itu untuk jenjang TK PAUD itu dan kesetaraan itu mungkin yang masih banyak yang belum mendaftar sampai saat ini. Jadi saya lihat itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jumari itu sekitar 50 sampai 60%, mungkin sekitar 40 lebih persen itu yang masih belum mendaftar yang sampai saat ini. Baik Bapak Ibu silakan untuk yang ingin bertanya atau ada kendala apa tentang eh, kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Sepertinya sudah jelas ini, Mas Teguh. Sudah jam. Sudah sama selesai berarti ya. Baik Bapak Ibu, ini jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Nanti kemungkinan di akhir sesi juga kita akan membagikan link untuk materi Pak ya. Setelah sesi terakhir pada hari ini kita akan berikan materi. Hadir di sini juga ada Ibu Kasubag Pak ya? Ada Ibu. Iya. Ya, Ibu Desi ya, Ibu Desi Kasubag. Desi ada. Ibu Iya. Desi ya. Ya, mungkin ada sedikit informasi atau apa yang disampaikan oleh Ibu Kasubag atau karena Ibu Kasubag kita ini baru dari Sulawesi Iya. Utara. Iya. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Oh sudah keluar Pak ya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Iya. Mungkin ada dari Kepala BGP, Bapak Eki. Pak Eki. Tidak ada juga Pak. Oke. Mungkin Pak Jum ada sedikit informasi terkait dengan apabila ada kendala-kendalanya Pak Jum. Untuk pendaftaran biasanya banyak masalah Pak Jum tuh di kendala-kendalanya. Mungkin yang bisa disampaikan Pak Jum. Pak Jumari. Halo Pak Jumari. Tidak ada juga Pak ya? Tidak ada. Gimana? Ya. Ya mungkin Pak Jum ini Ya, tidak belum ada yang bertanya nih. Ini belum halo. ada. Iya halo. Dapat dengar Pak Jum? Dengar? Halo? Ya, gimana? Iya, ini kan bagaimana ini? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang punya kendala-kendala tentang pendaftaran IKM ini, Pak Jum. Kira-kira bagaimana ini solusinya, Pak Jum? Kendalanya seperti apa? Ya, misalnya dia belum kepala sekolah, dia akun belajarnya belum bisa digunakan, itu kan. Ada yang masih terdaftar di sekolah yang lama, biasanya kendala seperti itu. Terutama untuk yang jenjang TK PAUD ini Pak Jum. Saya lihat ini kan karena mereka belum daftar itu, saya lihat kendalanya Ya, seperti itu. kita buka data Ya. dulu Silakan Pak Jum, ya. dibuka aja. Data. Baik. Screen ya. Silakan. Pak. Ya, ini saya punya data, kita lihat-lihat saja data. Kita mulai dari Bualemo ya. Bualemo dulu. Ini Bualemo datanya ya. Silakan lanjut Pak Jum, silakan. Ya. Nggak usah Lanjut. Bocor tadi, lanjut. pakai headset tuh. Kita lihat data dulu. Di Bualemo itu masih ada 186 89.
Kelihatan ya, Mas Teguh? Nah, Ada ini Iya, Pak, perlu ada. di, kelihatan Pak. ya kita Kelihatan. mau sisir, coba PAUD ya. PAUD ini masih lumayan banyak. Sebentar saya menerima telepon dulu. Halo, misalnya gimana handphonenya? Hmm. Oh, saya kirim videonya saja. Foto sama Mas Teguh. Mas Teguh. Nanti telepon ulang lagi kasih ini materi yang dikit. Halo, halo, halo. Baik. Kesetaraan ini mana-mana yang masih nol ini nanti tolong dibantu Bapak Ibu sekalian. Ada 4 sekolah PKBM. Nah ini mungkin apa masalahnya di sana sampai tidak kebaca di. Sebenarnya dia memilih tahun berapa kita kan nggak tahu. Makanya nanti tolong di dilihat sekolahnya atau mungkin ada hadir di sini PKBM Windriyani ini. Handayani Mandiri, D5, Flamboyan. Kepala sekolahnya definitif, tapi belum kebaca di PMM. Pilihannya tahun berapa? Nanti tolong disuruh melihat lagi pendaftarannya, apakah apa kendalanya. Nah, kalau memang ada kendalanya nanti kita siap bantu. Ya. Ada yang hadir hari ini mungkin? Ini PKBM, ada 4. Kemudian ini banyak juga PAUD, 68 untuk Balemo ya, 68. Kemudian TK, ini TK 21. Ini TK-TK yang belum kebaca di PMM. Ini nama-nama TK-nya. Mungkin kalau ada yang hadir hari ini mungkin kita bisa sharing masalahnya apa untuk Balemo. Atau ada perwakilan dari admin Balemo mungkin atau penguasa Dapodik Balemo limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. supaya kita bisa Pada diskusi pagi saja acara ini, kendalanya apa sehingga tidak kebaca di PMM. Ada yang bisa mungkin tanggapi kenapa masalahnya? Itu Balemo, kemudian kita lihat yang lain. Balemo, Bone Bolango, lumayan juga. TK tinggal 2 lah Bone Bolango. TK Pitra Mandiri, Pembina Pedesaan. Belum kebaca juga datanya. Kemudian kabupaten juga masih banyak. Tidak ada tanggapan Mas Teguh? Mungkin kayaknya sudah selesai semua karena ini data juga data tanggal berapa ya? Iya. Ah, Terima kasih Pak Jem. Tadi saya lihat ya. juga ada di kolom chat nih yang bertanya dari siapa ini? Pak Wahyudin Teraup. Ya. Gimana? Bagaimana pertanyaannya bisa ditampilkan salah satu skala untuk melihat indikator yang jadi ukuran. Maksudnya apa ini Pak? Halo Pak Wahyudin. Hadir Pak. Indikator ukuran apa? Hadir. Hadir Pak. Ya, Iya, itu gimana Pak? tadi Sharing Bapak Pak. ada tanya apa di kolom chat itu yang tadi Kan itu yang bisa tadi dijelaskan ada Pak. Ah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi narasumber sudah menampilkan yang ada tertulis baik, cukup Oh, baik, ya. Kira-kira yang dia dikatakan sebagai cukup baik, baik itu indikator penilaiannya apa? ya. Yang Saya ini Pak, mengatakan dari kabupaten mana Pak? Bone Bolango. Boleh ulang ini. Begini, ini data saya ya. Jadi begini, di PMM itu ada beberapa variabel ya yang apa ya, yang dinilai. Ini kalau misalnya ini mulai belajar, pertama kita lihat ini jumlah guru. Mungkin bisa Ya, ditampilkan Pak Jum, itu ini yang masih yang ini, masih yang lama ini, yang kategori itu Pak Jum, yang baik, cukup baik, yang perlu ditingkatkan itu, yang kategori itu. ya kita mulai dari sini. Oh, dari Di sini dulu. Excel ini ada kelihatan nggak? Halo? Iya, iya. Jumlah guru yang dan KS yang aktif. Ini masih yang Jadi lama kalau Pak Jum. misalnya ada guru Halo, di sini 4, halo, bentar Pak Jum. Ini halo. masih slide yang lama ini. Coba slide-nya belum terganti. Oh, Masih slide-nya slide belum terganti. lama. Iya, masih yang belum terganti nih slide. Iya, ya tuh. Sudah. Sementara. Iya, ini sudah. Ini sudah kelihatan. Dicocokkan Jadi di sekolahnya saja Pak. Mungkin sekolahnya Pak Wahyudin di SMP atau apa. Ini SMP 1 Batu Tinggi ini Pak. Coba disampaikan Pak. SMP 1 Batu Tinggi. Bone Bolango. Bone Bolango ya, Bone Bolango ya. kecamatan dulu. Saya filter dulu. Iya, Bone Bolango. SMP 1. SMP. SMP, Iya, mungkin jenjangnya SMP dulu Pak Jum. Filter jenjangnya. jenjang SMP. Batu Tinggi. Satu Batu Tinggi. SMP 1 Batu Tinggi. Itu. Ada itu. Sekolah penggerak. Di bawah. Iya. Ya itu. Suaranya putus. Oh ini nih. Oh, sekolah penggerak ini. Di sekolah semua. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kan di sana ada 25 guru ya. Ada 25 guru. Nah, dari 25 guru ini Hilang, putus-putus Pak Jum. misalnya mulai belajar. Putus-putus. Putus-putus Pak Jum. Pak Jum. Mas Teguh, Pak Jum hilang ya? Iya, ini beliau terlempar kayaknya ini Pak. Oke, saya bantu ya. Iya, silakan Pak. Ya, oke. Terkait dengan indikator yang tadi dipertanyakan oleh Pak Wahyudin, ini penjelasannya untuk semua ya. Ini penjelasannya untuk semua. Jadi indikator progres, kalau tadi di datanya Pak Jum itu sudah merupakan rangkuman secara keseluruhan. Oke, ini indikatornya. Jadi indikator progres belajar dan pemanfaatan perangkat ajar pada PMM. Jadi yang pertama itu adalah rata jumlah hasil belajar. Nah, diukur pada semester berjalan. Itu kategori banyak, ini per guru ya. Banyak itu di atas 5 hari, cukup banyak 2-5 hari, sedikit
di bawah 2 hari. Kemudian yang kedua itu presentasi PTK aktif akses halaman referensi di pelatihan mandiri diukur pada semester berjalan. Tinggi itu di atas 30%, cukup tinggi itu 10-30%, rendah di bawah 10%. Kemudian yang berikut adalah presentasi PTK yang aktif ikut minimum 3 webinar. Itu diukur pada semester berjalan. Tinggi di atas 30%, cukup tinggi ya 10-30%, kemudian rendah. Ini di bawah 10%. Kemudian yang berikut, rata jumlah percobaan post-test hingga lulus. Diukur pada semester berjalan. Oke, ini nanti kalau di data hasilnya Pak Jum tadi semuanya sudah dirata-ratakan. Kategorinya itu sedikit di bawah 5 kali, cukup banyak itu 6 sampai 10 kali. Kemudian banyak di atas 10 kali. Jadi semua proses yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru kita, apakah itu melakukan percobaan-percobaan terhadap post-test, itu terekam di dalam sistem. Dan itu menjadi akumulasi kegiatan yang ada di Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu terkait dengan data-data yang seperti yang disampaikan Pak Jumari tadi. Yang berikut, itu rata hari penyelesaian topik diukur pada semester berjalan. Baik itu di atas 3 hari, kemudian perlu ditingkatkan di bawah 3 hari. Rata dari keseluruhan ini, itu yang akumulasi dari keseluruhan indikator ini yang menyebabkan kategori baik, cukup baik, dan perlu ditingkatkan untuk setiap satuan pendidikan, khususnya terkait dengan progres belajar, khususnya terkait dengan progres belajar di dalam PMM. Kemudian, untuk pemanfaatan perangkat ajar, untuk perangkat ajar itu adalah persentase PTK aktif memakai perangkat ajar diukur sepanjang waktu. Jadi dari keseluruhan PTK atau guru yang ada di sekolah itu berapa persen yang sudah mengunduh perangkat ajar dan memanfaatkannya. Ini tinggi di atas 25%, cukup 10-25%, dan di bawah itu atau rendah 10 di bawah 10%. Nah, ini kalau di datanya Pak Jumari itu semuanya sudah terangkum untuk persatuan pendidikan. Kejelasan indikatornya seperti itu. Jadi ini seperti ini Pak Wahyudin. Ya. Oke, terima kasih Mas Teguh. Ya, begitu Pak Wahyudin ya. Jadi sudah jelas Pak ya. Jadi indikatornya itu yang disampaikan oleh Pak Jumari sudah hasil dari rata-ratanya. Tapi untuk penilaiannya itu seperti yang Pak Sukri sampaikan tadi seperti itu ya. Jadi ada berapa kali dia menonton video, sampai berapa kali dia sampai di akhir, mungkin sampai di akhir nyatanya, pengguna asesmennya, begitu Pak ya. Iya, karena Pak, Silakan Pak. kebetulan kalau saya lihat penjelasannya Pak Jumari tadi sama Pak Sukri, kebetulan di rapor pendidikan kami untuk pelatihan PTK itu tinggi sekali. Artinya guru-guru rata-rata sudah lebih banyak belajar secara mandiri di PMM. Iya, Nah, benar. Iya. Nah, makanya saya melihat di situ ada kategori cukup baik ya dari 25 guru. Ternyata kalau saya lihat dari penjelasan tadi berarti memang tinggi pelatihannya, tapi diukur indikatornya di 1-2 hari per hari itu dia bisa membuka berapa. Ada indikator lain yang mungkin menyebabkan dia agak sedikit. Meskipun tinggi kegiatannya, tapi ada indikator-indikator lain yang mungkin menarik ke bawah, ya gitu Pak Wahyu. Iya, jadi rata-ratanya nanti dirata-ratakan Pak. Ya, ratanya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Pak Jumari sudah masuk Pak ya? Ada. Sudah. Pak Kepala sudah ada ini Pak Kepala BGP, Pak Eki. Pak Kepala BGP? Iya. Silakan Pak. Mungkin ada informasi yang perlu ditambahkan Pak. Oke, Mas Teguh. Oke. Oh iya, tadi Pak, pendaftaran festival itu Pak terakhir tanggal berapa ya Pak ya? Terakhir Sampai tanggal 19 Mei ya. Jadi pendaftarannya insyaallah sampai tanggal 19 Mei. 19 Mei Pak ya?
Iya, oke, masih ada waktu Untuk ya. Hari pendaftaran ini kurikulum tanggal merdeka tinggal besok Pak ya, 6 ya. tanggal 7. Jadi masih Terakhir ada kurang besok. lebih 13 hari ya. Masih ada 13 hari. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka itu Bapak dan Ibu berakhir Diperpanjang lagi Pak ya. ya, perpanjangannya berakhir besok ya. Oke. Jadi ini persyaratan pendaftaran untuk implementasinya IKM ini Bapak dan Ibu itu seluruh satuan pendidikan ya, selain sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan yang belum mendaftar pada kurikulum merdeka di tahun sebelumnya. Ini yang dipersyaratkan untuk mendaftar. Kemudian yang berikut, bagi sekolah swasta itu wajib memiliki surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan atau institusi itu mengizinkan sekolah untuk mendaftar kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga itu kepala sekolah atau PLT kepala sekolah memiliki akun belajar ID yang aktif. Untuk proses pendaftarannya itu bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau PLT kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru ataupun admin sekolah. Namun loginnya itu menggunakan akun belajar ID kepala sekolah atau PLT-nya. Kemudian di dalam proses pendaftaran itu ada opsi untuk implementasinya, yaitu tahun 2024, 2025, 2025-2026, dan 2026-2027. Untuk 2027-2028 itu dikhususkan untuk PAUD atau pendidikan dasar atau pendidikan menengah yang berada di daerah 3T yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Itu Mas Teguh tambahan penjelasan terkait dengan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Iya, terima kasih Pak. Informasinya sudah cukup jelas ini Pak ya, dari Iya, pendaftaran oke. mungkin sampai dengan kegiatan festival Festival ya. nanti. Informasinya sudah sangat jelas menurut saya Pak ya. Iya, oke. Kita tinggal menunggu apresiasi dari Bapak Ibu semuanya, baik yang ingin mendaftar ke kurikulum merdeka maupun yang akan mendaftar untuk ikut festival kurikulum merdeka. Jadi kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk meramaikan kegiatan ini, itu ikut dengan cara ikut mendaftar, terutama untuk di festival ini Pak ya. Baik, ada di sini juga Kepala BGP ini sudah hadir Pak ya. Iya, sudah hadir Pak. Mohon kesediaan beliau untuk penguatan sekaligus Ya. menutup kalau misalnya boleh. Iya. Pak Kepala. Mungkin juga saya akan share juga ini Pak, di kolom chat ini untuk kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi. Ini saya share juga di kolom chat ya. Share kendala-kendala untuk pendaftaran kurikulum merdeka Pak. Iya. Di sini saya sudah sampaikan di kolom chat. Di situ apabila Bapak Ibu yang masih punya akses kendala di pendaftaran, silakan mengklik itu link yang ada di kolom chat itu. Silakan Bapak Ibu. Jangan lupa juga Pak Teguh Ya. panduan kurikulum festival, panduan festival. Iya, nanti setelah mungkin ini Pak ya. Panduannya nanti saya kirim Pak. Bahan sosialisasinya dengan panduannya itu nanti saya kirim ke Bapak dan Ibu ya. Iya, di link ini Pak atau di Japri atau di grup Pak? Boleh di grup, boleh juga di sini. Nanti saya kirim linknya ke sini ya, ke chat. Oh iya, silakan Pak. Yang untuk materi festival Pak ya? Ya, festival dengan link untuk festival. Link festival saja, yang IKM-nya Iya. Pak? Yang pendaftaran IKM-nya kan udah jelas itu Pak. Oh sudah jelas Pak ya? Iya. Iya. Iya, kalau bisa di-share sekarang aja Pak, link untuk. Iya. Oke, saya coba dulu share-nya. Sebelum kita akhiri Pak kegiatan kita pada siang ini juga sudah saya buatkan juga Pak linknya yang tadi di drive ini Pak. Sudah di-share juga sama admin BPMP di kolom chat materinya. Sama nggak Pak? Ini kan materinya sama dari pusat kan Pak ya? Iya. Iya.
Ya, jadi Bapak Ibu itu sudah ada di kolom chat juga materi kita. Mungkin Bapak Ibu di situ ada materi sosialisasi IKM-nya juga ada. Kemungkinan materi untuk festival kurikulum mereka juga sudah ada. Oh, berarti sudah lengkap itu, Pak. Iya, Mas. tadi Oke. sudah digabung Pak, saya buatkan juga untuk yang pendaftaran Pak. Iya. Memang jadwal kita sampai hari ini sampai jam 11 Pak ya. Iya, jam 11. Ini Jam 11. dikonfirmasi saya ke Pak Kepala BGP. Pak Kepala BGP. Sebentar Pak ya. Ini saya menghubungi Kepala BGP ini belum di. Itu ada. Mungkin iya tapi belum tersambung Pak ya. Oke, tunggu saya telepon Pak ya. Coba ya, silakan Pak dihubungi dulu Pak. Ya. Iya. Karena kalau pakai HP nanti saya takut keluar lagi Pak. Bapak Ibu dimohon untuk yang belum mengisi daftar hadir silakan Bapak Ibu ya, sudah ada di kolom chat itu kan daftar hadir. Ibu Ika, SMA atau Telaga Biru, silakan Bu apabila ada pertanyaan. Oh iya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya Bapak Ibu ya untuk keperluan dokumentasi kita pada Mas, hari ini ya. Pak Teguh, itu Pak Eki sementara bicara tapi nggak kedengaran ya? Nggak kenal Pak, mungkin di mute kali. Nggak di mute, itu udah dibuka, cuman tapi nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengar ya? Iya. Mungkin Pak, ya ini beliau sudah hadir. halo. Suaranya nggak keluar Tidak Pak. nggak keluar suaranya Pak. Mungkin ini. Ya, halo ya Pak, nggak keluar Pak dia suaranya.
pada pakai baju dinas. Baju sekolah. Ya, beliau berusaha masuk, Bapak dan Ibu, ya, meskipun saat ini sementara ada kegiatan. Ya, kita ini dulu Pak ya, dokumentasi kamera dulu Pak ya. Bisa Oh iya, masuk ke boleh, kamera boleh Bapak Ibu sambil ya. menunggu, Iya, sambil Bapak Ibu. menunggu dokumentasi, ya. Mungkin dari BPMP Gorontalo bisa mendokumentasikan Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu di on kan kameranya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk keperluan dokumentasi kita untuk kegiatan pada pagi hari ini, siang hari ini. Dihadir juga Pak Selvis itu Pak dari Pohuwato. Iya. Silakan Pak Selvis, mungkin ada informasi apa yang ingin disampaikan Pak? Pak Kabar Pohuwato Pak. Iya Pak Teguh, mohon maaf. Ya, silakan Pak. Iya. Itu sebuah dinamika ketika kebijakan yang kami keluarkan ada yang tidak Ya, siap Pak. Ada kegiatan ini Pak Selvis kayaknya. maksimal mungkin agar supaya apa yang kami akan lakukan. Oke. Ada sedikit Pak ini Pak Supri. Saya mohon maaf. Saya kebetulan ada sementara presentasi materi juga oleh Universitas Pohuwato. Cuman memang tadi saya sempat mengikuti juga tentang materi-materi yang diberikan oleh Pak Supri. Jadi yang ingin kami pertegas lagi atau kami ingin mintakan dari Pak Supri bahwa penilaiannya ini nanti kan per setiap sekolah ya Pak Supri ya. Nah, penilaiannya per individu Pak. Iya per individu. Tapi ya, pendaftarannya itu yang menggunakan NPSN sekolah per sekolah. Iya. Ya. Jadi barangkali tidak ada lagi semacam satu kurasi dari BPMP atau apa ya Pak Supri ya? Iya, oke. Ya, terima kasih Pak Selvis. Jadi ya. Memang Bapak dan Ibu untuk proses kurasinya itu langsung diserahkan ke pusat. Jadi seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah, pengawas dan orang tua itu ketika mengirimkan hasil karyanya itu langsung ke pusat. Jadi proses kurasinya tidak ada lagi di BPMP. Jangan sampai ketika proses kurasinya di BPMP, nah itu nanti akan berpengaruh ya. Oke, jangan sampai di kami tidak lolos sementara ketika itu dikirim lagi ke pusat, nah ternyata di penilaian pusat bagus ya. Itu juga yang kita jaga ya. Oke. Seperti itu Pak Selvis ya. Oke, itu juga dari saya Pak Sukri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Teguh, Pak Eki sudah ada? Silakan Pak Kepala BGP. Untuk ya berikan penguatan sekaligus menutup acara Pak ya. Iya. Penguatan sekaligus untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Iya Pak. Baik, terima kasih Mas Teguh. Baik, terima kasih Mas Teguh. Terima kasih Pak Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Gorontalo, yang saya hormati penanggung jawab kegiatan pada pertemuan Zoom meeting kita hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, pengawas sekolah, Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan yang hadir, yang saya hormati teman-teman guru yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon izin saya agak terkendala tadi karena kami ada di acara pembukaan kegiatan porseni seluruh Indonesia dari WBGP dan BGP seluruh Indonesia. Dan kebetulan saya ditunjuk sebagai juri salah satu cabang sehingga agak terkendala pada saat dari awal kegiatan ini. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu, yang saya hormati, singkat ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa implementasi kurikulum Merdeka sekarang sudah dibuka seluas-luasnya pendaftarannya dan dimudahkan aksesnya, dalam arti ketika kendala yang kita sampaikan adalah soal jaringan, ketika kendala yang kita sampaikan adalah tidak ada wifi dan semacam itu, maka saat ini Kemdikbud Ristek dalam hal ini
salah satu direktorat kami sudah menyiapkan apa yang disebut dengan awan penggerak. Biasanya ketika akan melakukan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka, akan mendapatkan implementasi kurikulum merdeka terkendala dengan akses ya. Nah, ada namanya awan penggerak dan itu gratis. Insya Allah akan kami laksanakan sosialisasi dan juga BIMTEK bagaimana menggunakan. Mohon maaf, ini ada kembang api letuskan. Bentar ya. Ya. Luar biasa. Ya, akan disiapkan namanya awan penggerak kepada teman-teman yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran karena akses tadi. Baik, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dan pada teman-teman BPMP yang sudah memfasilitasi dan juga mengadvokasi mensosialisasikan ini. Kita akan bersama-sama BPMP, BGP untuk menyukseskan implementasi kurikulum merdeka dalam hal pendaftaran yang sebentar lagi sudah persiapan akan kita lakukan pendaftaran juga nanti akan ditutup. Nah, memilih apa yang kita inginkan dalam mendaftarkan implementasi kurikulum merdeka disesuaikan dengan kebutuhan, karena ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Dengan demikian kita bisa meningkatkan secara bertahap apa yang kita inginkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di satuan pendidikan yang kita ampu. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, seizin Bapak dan Ibu semua, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita tutup bersama-sama kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kepala BGP yang sudah menyiapkan waktunya. Masih di Jakarta di P4TK ini Pak ya, di P4TK Bambu. Iya, masih di Parung. Di Parung Pak ya. Iya. Salam Pak untuk Mas Heri nanti Pak ya. Ada yang. Oh, ada Mas Heri ada lagi mengawal Pak Sesjen kami. Siap Pak, siap. Ya Pak, makasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sampaikan penutupan tadi oleh Bapak Kepala BIB Provinsi Gorontalo, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga pendaftaran kita pada tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan untuk Festival Kurikulum Merdeka juga mudah-mudahan nanti banyak yang berpartisipasi untuk ikut kegiatan tersebut. Saya atas nama BPMP Provinsi Gorontalo, Pak narasumber Pak Sukri, Pak Jumari, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkat. Mungkin tadi ada sedikit agak gangguan jaringan. Baik, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.